Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Corvallis adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Untuk menjawab tantangan perubahan, maka untuk tetap survive perlu selalu berinovasi dan mengasah kreativitas. Panduan perilaku adaptif yaitu, pertama, cepat menyesuaikan diri. Kedua, berinovasi dan mengembangkan kreativitas agar dapat selalu mengikuti perkembangan. Ketiga, bertindak proaktif, mengambil inisiatif yang dapat membantu memperlancar pekerjaan. Mbak Fitri, yang form itu udah diisi Kak. Oh, apaan? Itu form yang dari kemarin dikirim. Yang mana? Iya, ada di grup WA kita. Ya ampun, di grup WA terus. Malasnya aku baca Semua dulu. kan ada di situ, biar gampang. Udah deh, di print aja. Apa sih yang mau dikerjain? Gak ngerti aku buka. Ya udah, makanya printnya dari WA. Ya terus kan itu buka aplikasinya, gak ngerti aku buka aplikasi. Dari video ini disimpulkan bahwa jika tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka pekerjaan akan terhambat. Selain itu, komunikasi dan koordinasi menjadi tidak efektif. Mbak Fitri. Form yang kemarin udah diisi Kak. Oh, yang ada di WA dulu. Iya, yang di WA kemarin. Udah, ini udah semuanya di sini. Sampai yang mulai ini. Untung aja kemarin dikirim di WA, jadi cepet kan? Iya, udah gitu kan aplikasinya juga enak Mbak. Jadi udah semua datanya udah terbuka. Iya, Kita udah nggak usah lagi print. Iya, kita harus kayak tahu sih sekarang. Oke, thank you Mbak. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Maksud dan tujuan saya mengajak rekan-rekan untuk berdiskusi karena dalam waktu dekat, insya Allah di tanggal 15-16 Agustus kan kita akan mengadakan pelatihan aktivis perlindungan perempuan dan anak. Ini aktivis PPART, di mana kita akan melatih 100 aktivis dan ini akan dibagi menjadi 2 kelas. Nah, saya harapkan Mbak Fitri dan Mas Jody turut serta dalam mensukseskan acara pelatihan ini. Kita bentuk tim ya. Jadi nanti kita bagi tugas supaya nggak terasa berat. Jadi untuk Mbak Fitri, dari sisi kelengkapan administrasi mohon dilengkapi Mbak. Mbak nanti buat checklist apa saja surat-surat yang dibutuhkan untuk misalkan undangan, permohonan narasumber, terus permohonan pihak kelurahan yang membawahi aktivis PPART ini untuk ikut menunjuk aktivis mana saja yang nanti akan diikutkan di pelatihan kita. Lalu nanti Mbak buat checklist, surat-suratnya di list apa saja yang dibutuhkan. Nanti di kolom ujung Mbak tambahin kolom sebagai tanda di mana yang sudah Mbak laksanakan, nanti ada tandanya, dan nanti ketika itu ada yang belum bisa Mbak kerjakan, nanti kita rembukan lagi kendalanya di mana. Biasanya kan nanti narasumbernya kita ambil dari fasilitator nasional ya. Jadi kita harus kontak dulu lah, kita komunikasikan dulu, entah itu Mbak Fitri via WA atau telepon ke aktivisnya, maksud saya narasumbernya, apakah tanggal yang sudah kita tentukan beliau bisa datang hadir ke Balikpapan. Lalu untuk Mas Jody sendiri, tolong nanti di backup Mas terkait perlengkapan tempat di mana pelatihan itu. Rencana kan nanti di aula lantai 4 ya. Tolong kursi, meja, baik itu laptop, infokus, lalu kebersihan ruang toilet juga harus diperhatikan karena pesertanya lumayan banyak nih. Jadi tolong diperhatikan dari segi kelengkapan sarananya ya. Nanti Mas juga bisa berkoordinasi dengan
tim cleaning service yang ada di aula lantai 4 untuk membantu Mas Jody. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Iya, Mbak, kalau untuk segi administrasi sudah 80% udah dipenuhi. Jadi ini adalah list yang diminta, mohon dicek aja apakah masih ada yang kurang. Baik, ntar saya cek dulu. Iya. Jadi kemarin sudah Mbak coba untuk menghubungi narasumbernya? Sudah Mbak, kebetulan 1 minggu yang lalu sudah saya telepon untuk narasumbernya ya, dan beliau bersedia untuk menjadi narasumber di tanggal yang sudah kita tetapkan itu. Tinggal nanti surat resminya aja yang kita kirimkan. Baik. Baik. Nah, ini surat ke kelurahan ini kenapa nih masih belum dilaksanakan atau bagaimana? Ada kendala? Oke, kalau surat yang ke kelurahan itu kebetulan memang saat ini masih progres sih Mbak, memang belum kami kirimkan. Jadi memang belum saya checklist karena memang belum dikirim. Tapi estimasi 2 hari lagi sudah clear semua. Baik. Jadi rekanan untuk makan minum peserta udah coba dikomunikasikan juga? Sudah. Mereka siap aja? Iya, sudah siap Baik. dengan jumlah yang sudah ditentukan. Baik. Nah, untuk Mas Jody, karena itu kan 100 peserta ya, jadi kita nanti kita bagi 2 kelas aja ya biar nggak terlalu crowded. Untuk kelengkapan kursi, meja itu bagaimana? Karena kan biasanya setelah teori awal, narasumber akan memberi tugas secara berkelompok, dan itu lumayan tuh memakan space, dimana peserta nanti akan dibagi 5 atau 4 kelompok, dan itu biasanya nanti mereka menuangkan hasil kerja kelompoknya di flip chart yang lumayan besar. Nah, itu bagaimana mensiasatinya? Apakah mereka menulis di lantai nanti pesertanya saat sesi kelompok, atau menggunakan meja, atau menggunakan apa, Mas Jody? Ya, Mbak, kebetulan jadi kalau untuk kegiatan kelompoknya nanti kita akan ngasih space di bagian samping-samping untuk bagian kosong untuk para peserta berkelompok itu untuk mengerjakan tugasnya. Nanti akan disediakan meja, tapi jika memang nanti karena kertas flip chartnya agak besar, jika memang nanti meja tersebut tidak sesuai gitu, atau misalnya mereka merasa kurang besar, mungkin nanti bisa di pengerjaan tugasnya di lantai seperti yang kemarin sudah dilakukan. Nah, berarti solusinya ada juga selain meja, papan flip chart dan lantai ya. Pastikan Mas Jody lantainya itu bersih ya nanti saat acara ya. Lalu bagaimana? Karena ini peserta banyak, situasi kelengkapan di toilet bagaimana? Karena jangan sampai mereka sulit untuk bolak-balik ke toilet, entah itu air mati, karena kan lumayan ya, tinggi sekali lantai 4. Dan biasanya juga kalau nggak ada acara kadang mati. Nah, ini bagaimana Mas Jody? Iya, jadi Mbak, untuk alternatifnya kami sudah bekerja sama juga dan berkoordinasi dengan tim cleaning service. Jadi nanti ketika ada kendala-kendala yang misalnya tidak kita rencanakan dari sekarang, mungkin nanti bisa dialihkan ke lantai 3. Karena kan dikhawatirkan juga penumpukan nanti dari tim teman-teman yang akan di training tersebut, kalau toiletnya penuh kan juga tidak mungkin menampung semua, jadi nanti sebagian akan dialihkan ke lantai 3 kalau mau menggunakan toilet. Baik, oke. Mas Jody, apa ada kendala? Kayaknya nggak ada sih Bu, karena saya juga kurang mengerti. Saya ke Mbak Fitri yang lebih banyak Bu. Tapi Mas Jody tetap membantu loh ya, dan sebisa mungkin tetap bertanya jika ada kesulitan, dan kita nanti rembukan lagi. Baik, terima kasih waktunya teman-teman sudah hadir di rapat
singkat kita ini. Semoga saya harapkan tim kita solid sehingga acara pelatihan aktivis PPART bisa berlangsung dengan lancar. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Di video ini, proaktif sudah dilakukan dengan membuat checklist pekerjaan, segala persiapan sudah dilakukan, antusias dapat menunjang optimalisasi penyelesaian pekerjaan. Terima kasih sudah menonton video ini.